dengan saya sendiri, Sipa Rodatul Zana, dengan NIM 1801010254006 dan 3 rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sipa Cahya Mujahida dengan NIM 19010253776. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Khairunisa dengan NIM 19010251000. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Nugra dengan NIM 19010105443. Oke, pertama masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Masukkan kelereng ke dalam gelas. Dan gelas kedua, masukkan batunya. Bisa kita lihat air yang terjadi dalam percobaan ini. Air menempati ruang, bentuknya akan selalu sama dengan wadahnya. Hasil percobaan membuktikan bahwa air menempati ruang. Selanjutnya, percobaan air mempunyai massa. Di sini alat dan bahannya ada gelas, ada air, dan timbangan. Kita letakkan gelas ke timbangan dan kita lihat terlihat 4 gram ya. Selanjutnya kita tuangkan air ke dalam gelas. Kita lihat bahwa timbangan menunjukkan angka 32,3 gram. Berdasarkan hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa air memiliki sifat, yaitu mempunyai berat atau massa. Ini kami akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu air tenang permukaan selalu datar. Dalam praktikum ini, kita akan membuktikan bahwa air itu memiliki sifat akan selalu tenang permukaannya dan selalu datar. Alat dan bahannya yaitu pertama wadah, yang kedua warna makanan, yang ketiga air, yang keempat penggaris, dan yang kelima sendok. Langkah yang pertama yaitu kita isi wadahnya dengan air. Selanjutnya kita masukkan pewarna. Lalu kita aduk agar tercampur. Kenapa dimasukkan pewarna makanan? Agar kita gampang mengukurnya. Selanjutnya, airnya sudah dalam keadaan tenang, tidak bergerak. Tunggu air hingga tenang dulu ya guys. Selanjutnya kita ukur dengan penggaris berapa tinggi air. Tinggi air yang A yaitu 3 cm. Lalu kita ukur titik B. Setelah air sudah tenang, maka kita ukur titik B yaitu 3 cm. Lalu kita ukur titik C. Titik C yaitu 3 cm. Hal ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan percobaan tadi kita ukur dari sisi yang berbeda, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Membuktikan bahwa air memiliki sifat tenang dan selalu datar. Terbukti bahwa ketika diukur dari berbagai sisi, air ini memiliki tinggi yang sama. Praktikum ketiga yaitu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Alat dan bahan ada wadah, air pewarna, dan pipet tetes. Teteskan air ke dalam wadah. Air dalam posisi yang mendatar terlihat tenang dan diam di tempat. Kemudian, miringkan tempat wadahnya ke kanan dan ke kiri.
air itu akan bergerak ke tempat yang lebih rendah. Air akan bergerak dari posisi tengah wadah ke posisi rendah wadah. Hal ini membuktikan bahwa air memiliki sifat yaitu air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, selanjutnya itu adalah praktikum keempat, yaitu air dapat menaruhkan berbagai zat. Lalu di sini alat dan bahannya itu ada gelas, lalu ada air, lalu ada pengaduk, lalu ada garam, gula, dan pasir. Oke, langkah pertama yaitu kita masukkan air ke dalam 3 gelas ini. Lalu kita masukkan pasir. Lalu selanjutnya kita masukkan gula. Selanjutnya garam. Berdasarkan pengamatan kami, yaitu di sini kita dapat menyimpulkan bahwa air garam dapat larut di dalam air. Lalu di sini ada gula juga dapat larut dalam air, tapi harus diaduk secara cepat. Lalu di sini ada pasir. Di sini pasir tidak larut. Di sini masih ada partikel pasirnya belum tercampur dengan air. Nah, dalam 3 larutan ini dapat kita simpulkan bahwa air dapat melarutkan zat. Yaitu percobaan yang kelima, yaitu air menekankan ke segala arah. Alat dan bahannya yaitu air, balon, jarum, dan bak. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu ambil balon, isi airnya ke dalam balon. Lalu kita tiup. Tidak melakukan ke segala arah karena balonnya kita tidak ditusukkan jarum. Yang kedua, ambil balonnya, terus kita tusukkan kemana saja. Lalu kita isikan air. Dalam percobaan ini, air menekankan ke segala arah. Kita akan mencoba praktek yang ke-6, yaitu air dapat meresap melalui celah-celah kecil. Alat dan bahannya ada air dalam bejana, lalu ada air yang berwarna, 2 kapur, cermin, 1 helai koran, 1 helai plastik, dan juga 1 helai kain yang telah dipotong kecil. Cara-caranya adalah yang pertama kita masukkan kapur ke dalam air dan ke dalam air yang berwarna. Air berwarna ini khusus untuk kapur ya. Dapat terlihat gelembung-gelembung udara yang muncul dari air. Silakan di zoom. Nah, ini menandakan bahwa kapur memiliki pori-pori atau celah-celah kecil di dalamnya. Nah, celah-celah itu membuat air masuk ke dalam kapur yang akan membuat tekstur dari kapur berubah. Setelah ini kita akan mengujinya. Gelembungnya masih ada ya. Dapat kita lihat sekarang. Kita coba pecahkan kapur. Tekstur kapur ini
lebih lembut ya daripada yang tadi dan basah sampai ke dalam. Untuk mengetahui ini kan nggak kelihatan nih dalamnya itu sebenarnya basah apa enggak, kita bisa lihat yang memakai air yang berwarna. Dapat kita lihat kalau air meresap sampai dalam kapur. Nah ini kalau didiamkan beberapa menit lagi mungkin semua akan terwarnai ya. Yang kedua ada plastik. Kita masukkan plastik ke air. Bisa dilihat plastik mengapung karena plastik tidak memiliki celah-celah yang membuat air ini masuk ke dalam celahnya. Nah, kalaupun air tenggelam ini karena air berada di atas dari plastik. Plastik hanya basah di permukaan sedangkan di dalamnya tidak karena plastik tidak memiliki celah atau pori-pori. Selanjutnya ada helai kain. Coba kita masukkan. Dapat dilihat kain langsung berubah warna ya, yang tadinya kering sekarang menjadi basah dan bisa diperas. Perasan air ini membuktikan bahwa kain memiliki celah-celah kecil atau yang biasa disebut serat kain sehingga air dapat memasuki ke dalam celah-celah dari kain ini. Yang keempat ada koran. Kita coba masukkan. Seperti air atau seperti kain, koran juga memiliki serat-serat karena dia terbuat dari kulit kayu. Nah, dapat kita lihat koran basah dan sangat lunak ya. Bisa kita lihat ketika disobekkan dia lunak sampai ke dalam-dalamnya seratnya. Sedangkan kalau misalkan koran yang kering, dia akan memiliki suara ketika kita sobekkan. Kalau koran yang basah dia tidak memiliki suara ketika kita sobekkan. Yang terakhir ada cermin. Dapat dilihat cermin tidak memiliki pori-pori atau celah-celah kecil sehingga tidak ada gelembung-gelembung udara yang keluar dari air. Cermin hanya basah di permukaannya saja dan tidak ada air yang menyerap ke dalam cermin. Selanjutnya praktikum ke-7. Benda terapung, tenggelam, dan melayang. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu gelas, sendok, kain lap, telur mentah, air, dan garam. Masukkan air ke dalam gelas, kemudian masukkan telur mentah ke dalam air. Kita lihat bahwa telur yang dimasukkan ke dalam air yaitu peristiwa tenggelam, karena massa telur lebih banyak dari massa air. Kemudian masukkan garam ke dalam air dan aduk. Fungsi garam untuk meningkatkan massa jenis air. Masukkan telur kembali yang sudah diisi garam. Masukkan lagi garamnya dan aduk. Kita coba masukkan telurnya. Apakah dia melayang? Ya, bisa dilihat. Tambahkan lagi garam. Kita aduk. Ini sudah garam sendok ketiga ya guys. Kita taruh telurnya dan kita lihat bahwa telurnya melayang. Artinya massa jenis benda telur sama dengan berat massa jenis. Bisa dilihat bahwa telur terapung karena massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis telurnya. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.